yang harus sampean lakukan, ya kan? Mempelainya sudah ada kan, pasangannya kan? Jangan sampai menikah nggak ada pasangannya kan? Iya, iya. Oke, pasangannya sudah ada. Jadi persyaratan dari sisi sampean, sampean kan dari majikan. Sampean nggak perlu ngomong sama majikan dulu. Pokoknya silent, aman, ya kan? Supaya visa sampean tetap jalan. Syarat yang dibutuhkan untuk sampean ya. Awalnya sampean harus menikah dulu dengan pasangan sampean, pacare sampean, calon bojone sampean. Sampean harus menikah di lembaga pernikahan di Hong Kong. Nah, di lembaga pernikahan Hong Kong yang dibutuhkan datanya sampean, yang pertama adalah KTP Hong Kong dan paspor Hong Kong. Dan paspor, KTP dan paspor, KTP Hong Kong dan paspor. Nah, sama, sampean statusnya sudah menikah, cerai atau single. Itu. Kalau sampean cerai berarti dibutuhkan surat cerai. Tapi kalau sampean single dibutuhkan surat izin orang tua. Bisa dipahami? Terus? Nah, itu yang urusan menikah. Halo? Halo? Bisa dipahami nggak? Saya ngajak ngomong. Bisa. Soalnya kan ini posisinya dingin. Kalau dingin takutnya otaknya ikut beku kan, repot gitu kan. Enggak sih. Nah, kalau udah bisa ketawa ini berarti masih nyambung. Jadi syarat yang dibutuhkan sampean adalah KTP, kemudian paspor, sama. Nah, ini status sampean kalau bercerai ya surat cerai. Kalau status sampean lajang belum menikah ya surat izin dari keluarga, dari orang tua. Wes, itu yang dibutuhkan untuk menikah. Kemudian sampean sama pasangan berdua datang ke lembaga pernikahan untuk mendaftarkan menikahnya, gitu. Oke? Untuk menikah itu bisa dipahami untuk menikah? Bisa. Terus habis itu kalau masalah visa? Nah, setelah sampean menikah, kan sampean dapat sertifikat menikah tuh dari lembaga pernikahan. Nah, terus sampean akan merubah visa jadi W menjadi M atau ibaratnya dependent visa dan ikut suami. Nah, yang dibutuhkan sampean itu KTP Indonesia, KK Indonesia, akte lahir Indonesia, dan surat cerai bila sampean janda. Kalau sampean tadi lajang berarti surat izin orang tua. Itu ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Oke? Terus mentranslate-nya itu harus ke? Ya terserah sampean. Sampean mau dibantu saya atau lewat KJRI monggo, terserah sampean. Oh, gitu. Karena saya minta tolong sama jenengan? Sama siapa? Kalau minta tolong sama jenengan? Ya bisa, karena saya juga lagi ngurusin ini 3 orang. Mau menikah. Sebenarnya semua dokumennya itu udah komplit. Udah ada, udah komplit. Cuman ya itu saya kan gini ceritanya, setelah saya nikah itu saya pengennya langsung keluar dari rumah majikan, tidak melanjutkan kontrak saya. Kalau sampean setelah menikah sampean keluar dan visa sampean belum keluar dari imigrasi, saya sarankan jangan. Kalau sampean keluar pulang ke Indonesia, karena status sampean kan turis. Nah, kalau status sampean masih di majikan, status sampean masih bekerja sampai akhirnya ketika visa itu di-approve, syarat-syaratnya suaminya sampean cocok, imigrasi bisa approve, selesai. Baru nanti sampean akan ditelepon sama imigrasi, sampean memilih melanjutkan kontrak sampean sampai finish, baru dikeluarkan visa dependent sampean, atau sampean milih break, visa dependentnya dikeluarkan. Oh, seperti itu. Itu jangan sampai salah. Tapi aku mau nanya lagi, butuh berapa lama untuk aku mendapatkan visa yang baru itu? Oke, kalau prosedur normal imigrasi itu sekitar 40 hari. Kalau ini dependent ya, dependent. Tetapi itu tergantung dari kondisi calon bojo sampean. Apakah punya hutang, apakah dia bekerja, apakah dia punya tempat tinggal yang layak karena dia harus bertanggung jawab atas sampean dan dirinya sendiri.
Jadi itu harus dipastikan suami sampean calonnya itu sudah bekerja di mana, ada translip gajinya enggak gitu loh. Terus tinggalnya di mana gitu kan. Nah, itu harus juga dipastikan. Karena kadang-kadang teman-teman itu mau menikah pun kondisi keuangan dan ekonomi suaminya nggak tahu, calon suaminya. Makanya di situ visa yang bermasalah. Lah kalau semisal